Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan. Masih bersama saya, Nutrisi Kehidupan. Biarlah kehidupan kita tetap sehat dan kuat dalam pengiringan kepada Tuhan. Saudaraku, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadikan itu menjadi gaya hidup kita semua, ya. Bersyukur itu menjadi gaya hidup kita. Untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terlalu banyak apa yang Tuhan beri kepada hidup saya dan saudara. Itu sebabnya pantutlah saya dan saudara untuk selalu berterima kasih, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum renungan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari. Tuhan, di dalam nama Yesus yang kami kenal, Engkaulah Allah kami. Kami bersyukur kepada Engkau apa yang sudah Engkau beri, apa yang Engkau sediakan buat kami juga. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kesempatan yang indah ini Tuhan. Itu pun juga dari Engkau. Untuk kami bisa melalui hari ini, tetap kami mengikut sertakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kami semua. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca dalam kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Saya ulang lagi. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak saya mendengar anak-anak Tuhan juga di sana mengatakan bahwa semua apa yang kumiliki, semua kekayaan apa yang aku punya, itu adalah kekuatanku. Itu adalah karena aku pandai, aku sekolah tinggi, aku menjadi sarjana S2. Saudaraku dikasihi Tuhan, hingga aku mempunyai kedudukan di perusahaan. Itu semua karena aku. Aku sehat, aku gak pernah apa yang namanya sakit, bahkan masuk rumah sakit sekalipun. Kalaupun tuh aku sakit, hanya sakit-sakit biasa seperti batuk dan pilek saja. Dengan obat yang dijual di toko-toko, kita bisa sembuh. Saudaraku dikasihi Tuhan, namun ayat ini mengingatkan buat saya dan saudara kembali. Ayat yang ke-17 dikatakan di sana, maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Jangan timbul sekali-kali dalam benak pikiran saya dan saudara, bahwa apa yang kita punya, kekayaan sekarang, ketika sekarang saya dan saudara mempunyai harta yang banyak, mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah, jangan sampai dalam hati saya dan saudara timbul pikiran, ini karena kekuasaanku, ini karena powerku, ini karena pengaruhku, ini karena kekuatanku, ini karena kesehatanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini karena kepandaianku. Firman Tuhan katakan di sini saudara, ayat-ayat ini saudara. Jangan sampai timbul dalam hati saya dan saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, ingat bahaya akan kesombongan. Pada ayat yang ke-18 di sana dijelaskan juga. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Ketika saudara mempunyai kekuatan, ketika saudara mempunyai kesehatan, ketika saudara mempunyai power dan lain sebagainya, bagaimana
Sebaliknya, jika ini semua diambil oleh Tuhan, power saudara, kekuatan saudara diambil oleh Tuhan, kesehatan saudara diambil oleh Tuhan, kepandaian yang diberikan Tuhan kepada saudara itu diambil oleh Tuhan. Apa jadinya? Saudaraku dikasihi Tuhan, saya akan baca ulang ayat ini sehingga kita jauh lebih indah lagi, lebih jelas lagi. Ayat yang ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan satu tempat yang namanya Firdaus. Sebelum Hawa dan Adam itu ada, Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan. Tuhan sudah menyediakan semua berkat. Ketika Adam dan Hawa ada, semua berkat itu tinggal mereka menikmati. Mereka hanya tinggal menguasai bagaimana mereka mengelola dengan baik. Tuhan sudah menyediakan berkat. Ayat ini ditulis juga oleh Musa. Dengan maksud apa? Mengingatkan bangsa Israel. Nanti ketika mereka ada di tanah Kanaan. Nanti jika mereka ada di tanah perjanjian. Ingat. Ketika mereka mempunyai segala sesuatunya nanti. Itu bukan hasil karyamu. Berkat Tuhan yang ada yang disediakan itu sudah jauh sebelum bangsa Israel ada. Tanah perjanjian itu sudah ada, sudah diberikan kepada bangsa Israel. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel ini jangan sampai timbul namanya kesombongan dalam hati mereka. Timbul dalam benak mereka itu karena kekuatanku, itu karena kepandaianku, itu karena aku mampu berperang sehingga aku menjadi tanah perjanjian Kanaan ini menjadi milikku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah nasihat Musa, nabi besar. Saudaraku dikasih Tuhan, demikian pula kepada saya dan saudara. Jangan sampai timbul dalam hati saya dan saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, semua berkat itu disediakan oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan di depan kita itu berkat kepada saya dan saudara. Bukan karena kekuatan saya dan saudara, tetapi berkat itu ada, Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Keselamatan itu pun Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Tuhan sediakan itu. Bukan hasil karya kita. Bukan hasil kekuatan kita. Perbuatan baik saya dan saudara. Keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Hanya tinggal bagaimana saya dan saudara merespon itu. Beriman kepada Dia. Percaya kepada Dia. Keselamatan itu menjadi milik saya dan saudara. Kembali lagi. Ketika kita melihat berkat, melihat kekayaan yang kita punya, ketahuilah bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Ketika sekarang ini saudara mempunyai kekayaan, ketika sekarang ini saudara mempunyai uang dan harta yang melimpah, jangan sampai saudara menjadi sombong. Tetap hidup saya dan saudara, tetap mengandalkan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini jadikan kekuatan saya dan saudara menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.